Pada tahun 2135, manusia memutuskan untuk tinggal di luar angkasa setelah permukaan laut meninggi akibat perubahan iklim. Setelah berhasil membangun penampungan di antara orbit bumi dan bulan, manusia dipindahkan ke lebih dari 80 penampungan selama beberapa dekade. Setelah manusia menetap di sana, penampungan nomor 8, 12, dan 13 mendeklarasikan diri mereka sebagai Republik Adrian. Mereka dengan keji menyerang bumi dan penampungan-penampungan lainnya. Hal ini menciptakan perang antara sekutu bumi dan Republik Adrian selama beberapa dekade. Manusia yang tersisa di bumi berusaha menciptakan senjata perang untuk mengakhiri perang ini. Film ini dibuka dengan adegan berkelahi antara seorang wanita dengan robot prajurit. Wanita itu melawan robot-robot itu seorang diri. Meskipun demikian, wanita itu tidak gentar. Dia mengalahkan satu robot, kemudian robot lainnya. Dia beristirahat sejenak, kemudian ada yang menghubunginya lewat headset yang ada di telinga kirinya. Dari interaksi itu, diketahui wanita itu bernama Kapten Yung Chun-yi. Wanita itu adalah seorang prajurit bayaran sekutu bumi yang diutus untuk melawan prajurit Republik Adrian. Kali ini dia menyerang pipa bahan bakar milik Republik Adrian. Tak disangka, keadaan kali ini tidak menguntungkan baginya. Semua timnya terbunuh. Tiba-tiba, robot berbentuk kucing besar yang bernama Zimbo milik Republik Adrian datang menyerangnya dengan brutal. Suara dari headset memberitahunya di mana titik lemah Zimbo tersebut. Sekuat tenaga, Yung Chun-yi menghindari serangan Zimbo. Chun-yi mencoba membakar Zimbo, tapi robot itu bisa memadamkan api sendiri dengan mengeluarkan asap dari bagian tubuhnya. Chun-yi bersembunyi dengan mengandalkan senjata yang ada di tangannya. Namun Zimbo yang bisa melihat benda walau tertutup besi sekalipun melihat Chun-yi dan mulai menyerangnya. Chun-yi berhasil mengelak, namun pada akhirnya dia tertembak di bagian jarinya. Chun-yi pun kaget melihat jarinya tidak mengeluarkan darah. Jarinya terbuat dari besi. Tiba-tiba suasana menjadi berbeda. Chun-yi mematung dan sekelilingnya berubah. Chun-yi adalah sebuah robot kecerdasan buatan tempur yang sedang dikembangkan oleh Kronoid. Kronoid sendiri adalah laboratorium yang mengembangkan kecerdasan buatan. Proyek ini diketuai oleh Yoon Seo-hyun dan sang direktur bernama Kim Sang-heon. Setelah simulasi berakhir, ada beberapa staf Kronoid masuk ke dalam ruangan disusul dengan ketua Yoon. Mereka bersiap-siap untuk mengadakan rapat dengan beberapa pejabat perwira militer untuk membicarakan proyek kecerdasan buatan tempur. Pertemuan itu berlangsung dengan diputarnya sebuah video presentasi tentang perang antara Republik Adrian dengan sekutu bumi. Lalu dipercepat dengan biografi Kapten Yung Chun-yi. Yung Chun-yi adalah prajurit legendaris perang saudara Adrian, kebanggaan Korea. Selama Kapten Yung Chun-yi ikut dalam peperangan, dia sukses menyelesaikan banyak misi dan menorehkan prestasi luar biasa. Pada 35 tahun lalu, Chun-yi turut serta dalam misi meledakan pipa bahan bakar milik Republik Adrian. Namun misi itu gagal dan dia berakhir koma. Kronoid dengan persetujuan keluarganya mengambil data dan membuat replika otak Chun-yi. Kronoid akan mengembangkan kecerdasan buatan komando tempur tercanggih yang dilengkapi dengan semua keahlian taktis dan tempur serta loyalitas dan tekad yang luar biasa yang Chun-yi miliki. Ketua proyek ini, Ketua Yoon Seo-hyun, tidak lain dan tidak bukan adalah anak Chun-yi itu sendiri. Mereka terus-terusan mengetes kecerdasan buatan berdasarkan misi terakhir Chun-yi yang berfokus pada keahlian tempur dan juga pengalamannya melalui data yang mereka salin dari otaknya. Namun, menurut para petinggi militer, kegagalan Chun-yi dalam memimpin misi terakhir adalah penyebab perang Adrian masih berlangsung hingga saat ini. Mereka menyebut Chun-yi adalah prajurit yang gagal. Mereka lalu bertanya, kenapa dalam setiap simulasi yang dilakukan terhadap robot replika Chun-yi juga selalu gagal. Ketua Yoon meyakinkan kalau dia pasti berhasil. Ketua Yoon akan memastikan robot Chun-yi akan berhasil melewati simulasi bagaimanapun caranya. Melihat tekad dan keyakinan yang kuat dari Ketua Yoon, akhirnya para petinggi militer menyetujui proyek itu dengan satu syarat, robot Chun-yi harus segera lulus dari tes simulasi. Sebelum menghancurkan robot Chun-yi yang gagal dalam simulasi sebelumnya,
Ketua Yun terlebih dahulu melakukan wawancara untuk mengetahui analisis pemetaan otak. Namun pada saat robot itu dinyalakan kembali, robot itu berteriak kesakitan dan mulai memberontak. Akhirnya robot itu pun dihancurkan. Saat sedang berjalan di lorong, asisten Ketua Yun yang bernama Jae Kyung mengaku kalau dia sangat mengagumi Jung Yi. Jung Yi sudah seperti pahlawan super yang diidolakan semua orang. Ketua Yun pun bercerita alasan mengapa ibunya itu pergi berperang adalah karena ada tumor di paru-paru Ketua Yun. Dan cara untuk mendapatkan uang yang banyak untuk mengobati penyakitnya adalah dengan menjadi prajurit bayaran. Dulu, hari saat Ketua Yun dioperasi adalah hari terakhir ibunya berperang. Ketua Yun selalu bertanya-tanya apakah ibunya membencinya karena membuat ibunya terus berperang dan tidak bisa menikmati hidup. Jae Kyung pun menyarankan agar Ketua Yun bertanya secara langsung pada robot replika ibunya itu. Mereka berdua pun berpisah karena Ketua Yun ada tes etik yang harus dia jalani. Tes etik itu sendiri adalah tes untuk membedakan manusia dengan robot. Dalam perjalanan untuk menghadiri tes etik, Ketua Yun menyaksikan bagaimana dampak perang begitu dahsyat. Kerusakan dan kelaparan ada di mana-mana. Di dalam kereta yang dia naiki, ada seorang ibu yang harus menitipkan anaknya di rumah saudaranya karena perang. Ketua Yun jadi teringat momen bersama ibunya sebelum dia melakukan operasi. Ibunya tidak bisa menemaninya karena harus menjalankan misi. Ketua Yun masih ingat betul bagaimana mereka saling memeluk dengan erat sebelum berpisah. Singkat cerita, Ketua Yun menjalani tes etik sekaligus tes kesehatan. Dia ditanyai beberapa pertanyaan. Setelah itu, sang dokter menjelaskan kalau sel tumor yang dia miliki sejak dulu sudah kambuh lagi dan mulai menyebar. Dokter memprediksi bahwa masa hidup Ketua Yun hanya mempunyai waktu paling lama 3 bulan. Sehingga dia menyarankan untuk replikasi otak dan beralih ke tubuh robot. Namun biaya untuk itu semua tidaklah murah dan itu yang menjadi kendala bagi Ketua Yun. Dokter menjelaskan ada 3 tipe dari yang paling mahal dan paling murah. Tipe A memungkinkan seseorang untuk beralih ke tubuh prostesis dengan biaya yang sangat tinggi, namun mendapatkan hak asasi yang sama seperti manusia pada umumnya. Dokter menyarankan tipe B yang masih mendapatkan hak asasi dalam pernikahan, kebebasan bertindak atau adopsi anak. Yang membedakan bagi tipe B, pemerintah akan menggunakan data yang ada di dalam otak untuk kepentingan negara. Pilihan terakhir yaitu tipe C. Menurut Ketua Yun, tipe ini tidak diperlakukan seperti manusia karena seluruh data otakmu akan diberikan kepada perusahaan atau pembeli data. Akan ada banyak cloning yang dibuat berdasarkan data itu, dan orang lain akan sulit mengenali yang aslinya. Keuntungannya, tipe C tidak membutuhkan biaya sama sekali, justru akan mendapat santunan. Mendengar hal itu, Ketua Yun teringat dengan ibunya. Dalam misi terakhirnya, ibunya koma, dan untuk menyelamatkan ibunya, dengan berat hati, neneknya menandatangani kontrak dengan Kronoid untuk tipe C. Akhirnya, Ketua Yun memutuskan untuk mempertimbangkan saran dari dokter yang ternyata juga sebuah robot. Sebelum kembali ke markas Kronoid, Ketua Yun mengunjungi ibunya, Jung Yi, yang masih koma. Jung Yi disimpan di dalam sebuah tabung. Tubuhnya terlihat menua dengan kepala yang ditempeli beberapa kabel. Melihat ibunya seperti itu, air mata Ketua Yun tidak bisa dibendung. Sementara itu, Kronoid mempersiapkan robot replika Jung Yi untuk menjalani tes simulasi. Berbagai persiapan pun dilakukan. Ketua Yun terlihat begitu serius. Di tengah-tengah persiapan, Direktur Kim Sang-hon mengusulkan untuk menembak kaki robot itu. Menurutnya penelitian ini berjalan lambat karena simulasinya selalu saja sama. Dia ingin lebih bervariasi. Simulasi pun dimulai. Robot Jung Yi diserang oleh pasukan Adrian. Dia mencoba melawan meskipun menahan rasa sakit di kakinya. Pada akhirnya dia pun terpojok. Di dalam layar laboratorium terlihat reaksi otak robot itu. Di sana tertulis keinginan bertempur menurun yang berwarna hijau, sementara rasa nyeri meningkat yang diwarnai dengan warna merah. Semua pun mengira ini adalah akhir dari simulasi.
Namun tiba-tiba area baru tak dikenal muncul di dalam otak robot itu. Terlihat robot itu mulai bangkit dan bertarung kembali. Namun akhirnya robot itu tertembak di kepala. Para peneliti merasa bingung karena area ini tidak pernah terlihat sebelumnya. Kim Sang-hoon mendekati layar. Dia melihat bagian itu dan menyimpulkan kalau itu adalah inti dari kecerdasan buatan tempur. Dia menyuruh para petugas menandainya dengan warna kuning. Sebelum Sang-hoon pergi, dia menyuruh staf untuk bekerja lebih keras karena besok ada pengarahan dari kantor pusat. Sementara itu, Ketua Yun melihat replika robot Jung-yi dengan heran. Sebenarnya area apa itu yang barusan muncul di otaknya? Para peneliti laboratorium Kronoid menuju kantor pusat Kronoid menggunakan kereta. Mereka hendak bertemu pemimpin perusahaan Kronoid untuk melaporkan hasil penelitian. Namun ternyata pemimpin tidak datang dan diwakilkan kepada Lee Se-yeon, Direktur Pelaksana Departemen Pengembangan Produk. Sang-hoon pun kecewa karena selama ini di dalam Kronoid tidak ada departemen seperti itu. Dia marah pada Se-yeon, namun wanita itu hanya tertawa dan mengatakan kalau Departemen Pengembangan Produk baru dibentuk belum lama ini. Setelah melakukan presentasi dengan departemen itu, hasil yang didapatkan bagi Sang-hoon dan timnya tidaklah menyenangkan. Laboratorium harus membatasi pengembangan senjata. Padahal menurut Sang-hoon, pemimpin perusahaan sangat menginginkan proyek kecerdasan tempur buatannya berjalan sukses. Sekembalinya di laboratorium, seorang staf memberitahu Sang-hoon kalau pemimpin perusahaan datang ingin menemuinya. Dia pun bergegas dan mengajak Ketua Yun. Sesampainya di dalam sebuah ruangan, tiba-tiba Sang-hoon terdiam membeku. Matanya berubah menjadi besi. Ternyata Sang-hoon adalah robot kecerdasan buatan. Pemimpin Kronoid adalah lelaki parubaya dengan tongkat putih di tangannya. Dia adalah orang yang merawat Ketua Yun dari kecil, jadi bisa dibilang hubungan mereka cukup dekat. Tujuan pemimpin meminta bertemu dengan Ketua Yun adalah memberitahu kepada Ketua Yun untuk tidak usah berusaha lagi membuat kecerdasan buatan tempur, karena perang antar Republik Adrian dengan Sekutu Bumi akan segera berakhir. Dia mendapatkan informasi kalau Republik Adrian dan Sekutu Bumi akan menandatangani kesepakatan perdamaian. Menurut dia, kecerdasan buatan tempur hanyalah omong kosong sekarang. Mereka sekarang perlu mengembangkan kecerdasan buatan untuk produk rumah tangga dan pelayanan. Dia pun bercerita kalau dulu dia begitu semangat dengan proyek replikasi otak. Dulu dia memiliki ide untuk mereplikasi otaknya untuk menciptakan robot Sang-hoon. Dia berpikir kalau dia bisa mati dengan tenang setelahnya. Namun ternyata salah. Robot Sang-hoon sama sekali tidak mirip dengannya. Dia layaknya hanya kaki tangannya saja. Ketua Yun bersikeras ingin melanjutkan proyek robot tempur ibunya. Namun pemimpin menyuruhnya untuk berhenti. Dia menyuruh Ketua Yun untuk memfokuskan membuat kecerdasan buatan bagi kebutuhan rumah tangga saja. Meskipun mengecewakan, Ketua Yun harus tetap menerimanya. Setelah memberitahu Ketua Yun, pemimpin masih harus memberitahu Sang-hoon. Jadi pria tua itu menyuruh Ketua Yun untuk pergi. Karena robot Sang-hoon adalah replika otak dirinya sendiri. Dia tahu kalau Sang-hoon pasti tidak akan menerima begitu saja keputusan ini. Simulasi robot Jung-yi pun kembali dilaksanakan, namun lagi-lagi robot itu gagal. Sang-hoon emosi melihat hal itu. Dia menyalahkan para peneliti dan Ketua Yun yang tidak mampu membuat robot itu bisa lolos dari simulasi. Sang-hoon berusaha mencari area kuning di otak yang tidak muncul lagi seperti saat simulasi sebelumnya. Dia menyuruh untuk membawa Jung-yi ke ruang wawancara. Sesampainya di ruang itu, dia menyuruh salah satu staf untuk memotong lengan robot Jung-yi. Berharap dengan cara itu, area kuning di otaknya akan muncul kembali. Namun yang terlihat di layar hanyalah area merah yang menggambarkan rasa sakit. Merasa kesal, Sang-hoon masuk ke dalam ruangan robot Jung-yi dan menembak kaki kirinya beberapa kali hingga robot Jung-yi berhenti beroperasi. Sang-hoon menyuruh staf untuk mengoperasikannya kembali. Namun ternyata Ketua Yun yang sekarang memegang kendali. Dia menolak untuk menghidupkan robot itu kembali. Sang-hoon pun murka. Dia mengarahkan pistol ke kepala Ketua Yun, menyuruhnya untuk menghidupkan robot itu lagi. Ketua Yun tetap tidak mau, membuat Sang-hoon semakin marah. Di saat suasana memanas, seorang staf wanita muncul. Dia terkejut melihat Sang-hoon menodongkan pistol ke kepala Ketua Yun. Staf wanita itu berkata dengan gugup kalau pemimpin perusahaan ingin bertemu dengan Sang-hoon.
Sambil marah-marah Sang Hun pun pergi. Setelah Sang Hun pergi, para staf menanyakan keadaan Ketua Yun dan memaki-maki Sang Hun. Namun Ketua Yun malah menyuruh mereka untuk membereskan semua data dan mengakhiri proyek kecerdasan buatan tempur itu. Ketua Yun menyuruh semua staf mengirimkan data kepadanya. Di dalam sebuah ruangan, Ketua Yun memeriksa data replika robot Jung-yi dari yang pertama sampai yang terakhir. Di sini dia merasakan sakit akibat kanker yang sudah menyebar di tubuhnya. Rasa sakit itu terabaikan dengan munculnya tanda merah yang memperlihatkan kalau Jae-kyung belum mengirimkan data tentang proyek kecerdasan buatan tempur. Merasa penasaran dengan keadaan Jae-kyung, Ketua Yun pun pergi mengunjungi kamar Jae-kyung. Betapa terkejutnya dia melihat robot replika ibunya mengenakan baju yang seksi. Dia langsung mengambil selimut untuk menutupi tubuh robot itu. Dia marah dan mencekik Jae-kyung. Dengan leher tercekik, Jae-kyung menjelaskan bahwa data Jung-yi bisa dijadikan proyek untuk apapun itu, termasuk dibuat sebagai robot penghibur karena nenek Jung-yi memilih tipe C. Mendengar hal itu, Ketua Yun hanya bisa menangis dan kemudian pergi. Ketua Yun pergi ke pusat kendali laboratorium kronoid. Di sana dia bertemu dengan Sang Hun. Pria itu berkata kalau kantor pusat memperbolehkan melakukan simulasi 1 kali lagi yang akan dilaksanakan besok. Ketua Yun hanya terdiam. Sementara Sang Hun penasaran kenapa proyek kecerdasan buatan tempur diakhiri dan akan beralih ke proyek kecerdasan buatan rumah tangga. Sang Hun bertanya kepada Ketua Yun, apakah pemimpin mereka kecewa padanya? Ketua Yun pun tidak bisa menjawab. Ketua Yun lalu pergi menuju ruang wawancara. Di sana masih ada robot Jung-yi. Sebelum mengaktifkannya kembali, dia menurunkan level rasa sakit robot Jung-yi, sehingga saat robot itu aktif, dia bisa berbicara dengan tenang. Mereka pun mulai berbincang-bincang. Ketua Yun memberitahu keadaan Jung-yi dan akan segera menghancurkan robot itu. Saat akan menekan tombol, hal yang tak terduga terjadi. Ketua Yun melihat area kuning di otak robot itu muncul. Robot Jung-yi tiba-tiba bertanya apakah operasi putrinya hari ini berjalan dengan lancar. Dia tidak tahu bahwa yang diajak bicara adalah putrinya sendiri. Sementara di layar, warna kuning itu semakin membesar. Hal ini menandakan bahwa warna kuning itu muncul ketika Jung-yi memikirkan anaknya. Ketua Yun menjawab bahwa operasi putri Jung-yi berjalan dengan lancar. Robot Jung-yi mulai bercerita. Dia berkata kalau hari ini sebelum anaknya dioperasi, gadis kecil itu memberikan sebuah boneka padanya, yaitu boneka kecil yang manis. Anak Jung-yi berpesan agar dia tidak menghilangkan boneka itu. Namun di tengah pertempuran boneka itu hilang. Hal itu membuat suasana hatinya menjadi kacau. Tak kuat mendengar apa yang dikatakan oleh robot ibunya, akhirnya Ketua Yun mematikan operasi pada robot itu. Dia menangis tanpa suara. Dia menyesal memberikan ibunya boneka. Ketua Yun pun sadar bahwa boneka itu adalah alasan kenapa ibunya gagal dalam misi terakhirnya. Keesokan harinya, saat simulasi terakhir akan dilaksanakan. Seperti biasa, replika robot Jung-yi diantar 2 staf menuju ruang simulasi. Di sana juga ada Ketua Yun. Ketua Yun menyuruh mereka berdua keluar karena ini adalah simulasi terakhir. Dia sendiri yang akan mengurus semua persiapan sebelum dimulai. Kedua staf itu pun pergi. Ketua Yun mulai mengaktifkan robot Jung-yi sambil menghapus area kuning di otak robot itu yang berisi data tentang memori anaknya. Ketua Yun lalu mulai membisikkan sesuatu di telinga robot Jung-yi. Robot Jung-yi belum membuka matanya, namun robot itu sudah diaktifkan, artinya dia bisa mendengar semua ucapan Ketua Yun. Sang Hun lalu muncul menghadiri simulasi terakhir tanpa ada semangat sama sekali. Tes simulasi pun dimulai. Robot Jung-yi bertarung melawan musuh. Dia mencoba bertahan, namun pada akhirnya robot Jung-yi tertembak. Simulasi ini pun berakhir. Sebelum pergi, Sang Hun mengucapkan terima kasih kepada para staf yang sudah bekerja dalam proyek kecerdasan buatan tempur ini. Namun salah satu staf mengatakan kalau reaksi otak Jung-yi lebih lemah dari sebelumnya. Namun Sang Hun tidak peduli. Dia tetap pergi dari ruangan itu. Begitupun juga dengan Ketua Yun. 2 orang staf lalu mengaktifkan kembali robot Jung-yi. Mereka akan membawa robot Jung-yi ke ruang wawancara sebelum akhirnya dimusnahkan. Ketika berjalan di lorong, Sang Hun merasakan ada yang aneh. Dia memutuskan untuk kembali ke ruang pengendali simulasi. Dia meminta salah satu staf untuk memutar kembali video simulasi tadi. Di dalam rekaman video,
Terlihat jelas kalau robot Chung Yi tidak tertembak. Sang Hun langsung memerintahkan untuk membunyikan alarm. Saat itulah robot Chung Yi menyerang dua staf yang berjalan bersamanya. Robot Chung Yi melarikan diri. Karena robot polisi akan membutuhkan waktu lama bisa sampai di tempat ini, Sang Hun berinisiatif mengaktifkan robot tempur yang berbentuk 3 robot wanita untuk mengejar robot Chung Yi. Sementara itu di tempat lain, Ketua Yun menghapus semua data asli Chung Yi di server utama. Di tempat lain, robot Chung Yi memasuki sebuah ruangan di mana di sana tersimpan robot-robot Chung Yi yang lain yang belum diaktifkan. 3 robot tempur pun mengejar dari belakang. Ketiga robot itu mulai mencari Chung Yi yang sedang menyamar di antara robot Chung Yi yang lainnya. Akhirnya robot Chung Yi yang aktif pun ketahuan. Mereka mulai baku hantam 3 lawan 1. Akhirnya satu robot berhasil dikalahkan Chung Yi. Di luar, sekumpulan robot polisi pun datang. Sementara itu robot Chung Yi masih bergulat dengan 2 robot yang tersisa. Di tengah perkelahian, salah satu robot berhasil memotong lengan Chung Yi. Namun Chung Yi masih bisa melawan. Dengan 1 lengan dia masih berhasil mengalahkan 1 robot lagi. Tersisa 1 robot. Dengan keadaan yang sudah mulai lemah, robot yang tersisa berhasil mencekik leher Chung Yi hingga tubuhnya terangkat. Syukurlah Ketua Yun datang tepat waktu. Dia mematikan robot itu. Ketua Yun memberitahu robot Chung Yi kalau dialah yang membisiki Chung Yi sebelum simulasi dimulai. Beberapa saat kemudian robot polisi berhasil masuk dan menembak robot Chung Yi. Sementara Ketua Yun dibawa keluar oleh robot kecerdasan buatan tempur yang tersisa. Namun saat polisi mendekati Chung Yi yang tergeletak, mereka menemukan bahwa bagian kepala Chung Yi sudah kosong. Replika otaknya menghilang. Salah satu polisi mengecek CCTV yang ada di sana. Robot itu bisa melihat rekaman CCTV Ketua Yun memindahkan replika otak Chung Yi ke robot kecerdasan buatan tempur yang masih tersisa. Untuk menghindari kejaran polisi, Ketua Yun dan robot Chung Yi menaiki kereta kronoid. Ketua Yun menyuruh Chung Yi untuk kabur sejauh mungkin. Mereka tidak menyadari bahwa di kereta itu bukan hanya mereka berdua, ada Song Hon di sana. Song Hon sangat kecewa dengan Ketua Yun. Dia tidak menyangka Ketua Yun akan membawa kabur robot Chung Yi. Sang Hon tiba-tiba menembak Ketua Yun tepat di bahu kirinya. Chung Yi pun tak tinggal diam. Dia langsung menyerang Sang Hon dan mengenai bagian matanya. Disitulah Sang Hon baru menyadari kalau dia sendiri juga adalah robot. Sang Hon pun murka. Dia menyerang Chung Yi tanpa ampun. Sang Hon dan Chung Yi pun bertarung dengan sengit. Keduanya saling menyerang hingga tak sengaja menekan tombol laju kereta, membuat kereta melaju semakin kencang. Tak hanya itu, kaca-kaca kereta juga pecah. Chung Yi terlempar keluar kereta. Hal itu dimanfaatkan Song Hon untuk menjatuhkan Chung Yi. Beruntung Chung Yi bisa naik kembali ke dalam kereta. Saat itulah rombongan polisi datang menggunakan kereta yang lain. Para polisi memasuki kereta Chung Yi dengan mengacungkan senjata. Mau tak mau, Chung Yi harus menghadapi mereka semua. Dengan kemampuan perang yang dimilikinya, bukan hal sulit bagi Chung Yi untuk mengalahkan polisi-polisi itu. Namun Sang Hon berhasil menembak dada Chung Yi menggunakan peluru tali. Saat robot polisi akan menyerang, Ketua Yun menghalangi meskipun dirinya sedang terluka. Ketua Yun lalu dibanting oleh polisi itu. Melihat hal tersebut, Chung Yi pun marah. Dia seperti mendapat kekuatan baru. Tali yang melekat di dadanya ditarik hingga lepas. Dia pun menghajar polisi yang memegangnya. Dia melempar Sang Hon keluar. Namun Sang Hon masih selamat dengan berpegangan pada tali. Sang Hon pun kembali memasuki kereta dan menghajar Chung Yi. Keadaan semakin memburuk dengan kereta yang menabrak, membuat kereta itu terbelah menjadi 2 bagian. Ketua Yun berada di bagian atas sementara Sang Hon dan Chung Yi di bagian bawah. Sang Hon pun terjatuh bersama kereta bagian bawah, sementara Chung Yi berhasil selamat naik ke bagian atas kereta. Dengan sisa-sisa tenaganya, Ketua Yun berusaha menolong Chung Yi untuk naik. Di suatu tempat, saat robot Chung Yi hendak mengobati luka Ketua Yun, robot itu mendengar sirene polisi. Ketua Yun pun menyuruh robot Chung Yi itu untuk segera melarikan diri sebelum polisi datang. Namun Chung Yi mengkhawatirkan keadaan Ketua Yun. Sambil menangis, Ketua Yun menyuruh robot itu untuk tidak usah memikirkan dirinya lagi. Mulai saat ini, robot itu harus memikirkan diri sendiri dan hidup dengan bebas. Ketua Yun memohon agar robot itu segera pergi. Tiba-tiba robot Chung Yi memeluk Ketua Yun. Hal itu mengingatkan Ketua Yun akan pelukan terakhir ibunya.
Robot Jung Yi pun lari ke dalam hutan, sementara Ketua Yun terdiam di kereta. Dan berakhirlah alur cerita film Jung E ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah hapus pikiran mesum kalian, karena di masa depan isi otak kalian bisa dibaca. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami, dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.